itu sapa-sapa dulu, Oh, salam sebentar. dulu gitu ya. Oh, kau mantan muslim. Kau murtadin. Kau murtadin. Iya, kenapa Nora? Oke, itidal coba sebutkan. Itidal. Hah? Ngapain disebut-sebutkan? Kamu tanya aja masalah Itidal. Kristen. Woi, itidal. Kamu Coba. tanya aja masalah Kristen. Coba Saya udah Kristen itidal. sekarang. Penipu kau. Penipu penipu. kau. Kamu Itidal. tanya aja Coba. masalah Kristen, bersejawab. Itidal, cepat. Katanya kamu udah Itidal. ahli masalah Kristen. Itidal, cepat, itidal. Itidal. Kamu tanya aja masalah Kristen. Itidal. Sendiri waktu di kuburnya di dalam Yohanes. Gimana sih? Kau aja bikin persalihan. Udah menampakkan diri ke Maria itu sudah hari kebangkitan, oi. Kenapa Yudas lagi kau tanya? Udah duluan meninggal Yudas. Allah Akbar. Goblok. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba pas Aku yang jago ditanya membuka cerita lu. yang lain, kau bawa cerita lain. Kan Eh. waktu penangkapan katanya kenapa nggak dikenal Yudas? Justru Yudas yang jual Tuhan Yesus 30 ringgit. Si Nora goblok belum tahu. 30 Yudas, Yudas orang Malaysia kah? Kok Iya, uang ringgit? Tuan Datuk Yudas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Aritonang dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rombangton. Bagaimana berjalannya diskusi dan debat ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Yang mana biasanya jika salah satu oknum tidak sanggup menjawab, ia akan tantrum dan emosi bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sabar. Pertanyaannya kenapa bingung gitu loh, ketika naik disuruh tanya bingung, nanti ditanya bingung juga, Ya usah. disuruh nanya pun bingung gitu kan. Tujuh Bidadari, mana suaramu? Oh, tunggulah. Lama banget, Bang.
A few minutes Bang, later. Yulit ya bang? Tadi gimana pertanyaannya? Itu tadi pertanyaannya siapa yang menghidupkan Lazarus? Siapa yang membangkitkan Lazarus? Ya, membangkitkan Lazarus. Yesus Kristus. Yesus Kristus tuh bunda. Buka dulu mic-nya bunda. Itu Nora, mic-nya masih ketutup. Kali pun. Oke, yang membangkitkan Yesus siapa? Dia sendiri. Baca Kisah Para Rasul 2. Saya bacakan. Ada situ Bible. Ada situ Bible. Ambil dulu. Saya bacakan Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Apostolos. Yang membangkitkan Yesus itu adalah Bapaknya sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saya buka di dalam Matius 27. Dikatakan begini. Dan lihatlah, Matius 27 nomor 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Pertanyaan saya, siapa yang membangkitkan orang kudus ini? Gempa bumi. Allah itu sendiri. Berarti yang membangkitkan Lazarus Yesus, yang membangkitkan Yesus. Allah itu sendiri. Pertanyaan saya, berapa Tuhan pada waktu itu? Satu. Melada. Siapa namanya? Ya itu Yesus itu sendiri. Loh, yang membangkitkan Lazarus Yesus, yang membangkitkan orang kudus dan Yesus adalah Allah. Itu dia. Berapa Tuhan pada waktu itu? Itu dia perbedaan pemahaman. Saya tanya, berapa Tuhan pada waktu itu? Emangnya berapa Tuhan rupanya? Yang membangkitkan Lazarus Yesus. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Yang membangkitkan Yesus dengan orang kudus adalah Allah. Allah Tuhan bukan? Itulah, memang payah kita ngajarin orang untuk Allah Tuhan bukan? ya Allah itu sendiri. Tuhan bukan? Agak lain. Tuhan sama Allah Tuhan bukan? Tuhan sama Allah apa bedanya? Allah tuh Tuhan bukan? Tuhan sama Allah apa bedanya? Goblok. Allah Tuhan bukan? Jawab. Bukan. Ditanya kenapa sih 70 bidadari? Kok bukan? Nah, kan pertanyaannya begini tadi biar jelas ya. Ya, Membangkitkan raja, yang membangkitkan saya. Lazarus Yesus, yang membangkitkan Yesus dan orang-orang kudus dari kubur siapa? Nah, ada berapa Tuhan? Allah ada Yesus itu sendiri, Nora. Ya memang orang ini pemahaman orang ini kan nggak sama kayak kita. Baca Yohanes 14 ayat 8 sampai 12, Nora, biar paham. Enggak, meskipun bukan. Rifai Maulana izin dulu. Selamat pagi, Kristen ya. Saya Kristen, mantan Oh ya, Muslim. biasa kan kalau naik ke room itu sapa-sapa dulu, Oh, salam sebentar. dulu gitu ya. Oh, kau mantan Nora Muslim. ini. Kau murtadin. Kau murtadin. Iya, kenapa, Nora? Oke, itidal coba sebutkan. Itidal. Hah? Apa yang disebut-sebutkan? Kamu tanya aja Itidal. masalah Kristen. Weh, itidal. Kamu Coba. tanya aja masalah Kristen. Coba Saya udah Kristen itidal. sekarang. Penipu kau. Penipu penipu. kau. Kamu Itidal. tanya aja Coba. masalah Kristen, bersih Itidal. jawab. Cepat. Makanya kamu udah Itidal. ahli masalah Kristen. Itidal. Cepat. Itidal.
Itidal. Kamu tanya aja masalah Kristen. Itidal. Cepat itidal. Ngapain saya kamu kan nggak tahu itu? Itidal. Cepat Sudah, itidal. tanya aja masalah Kristen, Nora. Penipu kau. Ya. Penipu. Kamu kan katanya Oten udah kalau ahli nggak masalah menipu. Kristen. Oten kalau Setelah nggak kamu menipu jadi dia nggak hidup. mualaf, jadi Penipu pengikut. kau. Weh, Setelah tidak kamu kau. Weh, penipu. Raja Kongker. Penipu Merasa kau, paling penipu paham, kau. Nora. Penipu kau. Itidal. Coba itidal. Kamu merasa Itidal. paling paham. Itidal. Ngaku-ngaku Coba, dari bicara- Islam. Disebut bicara Itidal Kristen. nggak tahu. Kan? Itidal Sebelum tahu. dijawab nggak kita kasih ini ya, nggak kita kasih Aku kesempatan. saya Itidal. Penipu. banyak Itidal. jadi kesetanan sama saya setiap Tidak. ketemu ini Penipu. kesetanan. Penipu kau. Penipu kau. Penipu kau. Karena itu Itidal. ngaku ahli Tak tahu kan? orang, ngaku ahli. Nah, turun kau. dah. Kalau itu kau turunkan tanya saja. doa Bapa kami sama saya masih ingat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat jahat. Saya masih hafal, bro. Kau katanya murtad. Itidal, kau nggak tahu sami Allahu liman hamidah. Nggak tahu kau kan? Penipu kau. Makanya jangan bawa-bawa kau kalau aku mantan Islam. Ketika giliran dites kau nggak tahu. Kalau aku bilang aku mantan Kristen, kau tes aku tahu. Borjong kau. Jangan nipu-nipu di sini. Kenapa kalian suka menipu? 70 bidadari. Hah? Ngaku-ngaku Kau sebagai malu. mantan Islam, giliran ditanya tentang Islam, dia nggak tahu apa-apa. Kalau kau tanya, kau Nora emangnya dulu Kristen? Iya. Kenapa mesti malu-malu di sini kau mengaku kalau kau penyembah manusia? Heran aku. Kristen kalau nggak menipu ya kayak gini. Kau di kamar mandi pula, kau di sini mau apa? Kau saya modern tuh sini, turun aja kau. Dia banyak cerita kau. Kau saya tanya apa, kau jawab apa, kau tidak tahu apa-apa kau. Kalau menipu jangan menipu di sini. Umat Muslim nggak bisa kau tipu-tipu, bro. Nggak bisa. Iya. Ya, Kak Yahya, selamat pagi Kak Yahya. Kak Yahya, selamat pagi. Belum duduk dia, Oh, masih oke. loading. Tunggu aja. Dek. Sok kali mau menipu kau jangan sini. Aku mantan Islam. Aku dulu Islam. Oh berarti kau murtad? Iya, emangnya kenapa? Itidal, nggak tahu dia. Nggak tahu. Nggak tahu kau sami Allah liman karena kau tidak pernah. Tapi ngaku kau pernah. Aduh, bagaimana mau sembuh suaraku kayak begini, Bang Ton? Minum obat lah. Kak Yahya. Nah, Kak Yahya, selamat pagi. Belum duduk dia, nggak tahu kenapa itu. Bang Ferry, selamat pagi. Bang Ferry. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Oh, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini mah aja Pak sambil nonton lagi mantap. Oke, kalau Maju nyimak terus di bawah ya Nora. Bang ya. Ya itu aja. Iya, kalau nyimak di bawah aja ya. Terima kasih Mbak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutejo. Pak Sutejo. Pak Sutejo, Halo, salam kenal. Islam atau Halo, selamat pagi. Islam atau Kristen Pak? Langsung Saya senang sekali kamus ketemu tadi dengan- Sinora. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak Sutejo, Islam atau Kristen Pak? Pak. Aku Kristen aku. Oke. Mantap. Ya udah nih Rifai dibawa aja dulu ya, kejang-kejang dia sama Iya, Pak Sutejo sedang dulu. dibawa dulu pendusta di bawah. Aku ingin cuma Minum obat penenang dulu ya Pak Rifai ya, lanjut. Ada lagi? Ya, apa lagi? Apa? Ini tidak cukup. Tidak. Ya silakan Bang Sutejo. Saja, oke. Ibu dari mana dulu? Saya dari Medan. Oh dari Medan. Nah sekarang di Kristen atau di Islam? Saya Islam, mantan Kristen. Sekarang. Apa yang membuat Anda Benar, salju. menjadi berubah? Tapi ini bukan salju. Masuk Islam. oh, Apa maksudmu?
Iya, karena dulu saya memang terlalu tersesat. Oh, dulu Islam, Dulu Kristen. sekarang Islam. Ya, Apa yang bisa menyebabkan itu bisa terbilang tersesat seperti itu? karena saya punya Tuhan itu lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, Jatuh dari salju kuku. Wow, kau benar. Maksudnya Ya, selama pakai loh dulu kan kalau Kristen menyembah Yesus, Yesus itu adalah Tuhan. tidak bisa mengikuti. Ya, jatuh. kalau di Kristen itu antara Yesus dan Tuhan dan Roh Kudus itu tiga tapi satu. Siapa yang mengajarkan? Ya coba ibu kan pernah belajar di situ. Saya tidak dapat di dalam Bible itu bahwa Yesus mengajarkan Tritunggal. Coba ibu buka di Yohanes 1 ayat pertama yang pada mulanya itu adalah firman. Ya Iya. kan? Lah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, Nah, saya buat analogi ya. Yesus itu Sebentar, adalah sebentar. firman. Selesai. Ketika ketika Bapa mengatakan, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Di dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi, juga dengan berfirman. Bapa berbicara kepada Musa, berfirman. Bapa berbicara kepada Salomo, berfirman. Kepada Daud, berfirman. Semuanya berfirman, termasuk kepada Yesus. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ketika Yesus dicoba di padang gurun, apa dikatakan? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saya percaya firman itu telah menjadi manusia, ya. Karena ketika Tuhan berfirman, berkata, jadi maka jadilah. Konsep Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Yesus, hanya diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Jadi kalau saya mengatakan, saya dulu mengimani, saya dulu tersesat, betul, saya tersesat. Satu keluarga tersesat, karena mengimani pembohongan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta. Dari sejarah awal itu kitab Bible itu bukan berarti itu direkayasa, karena dari Bible- abad pertama, dari Bible abad ditulis bukan pada abad pertama, Sutejo. Iya, Berarti betul. Anda kurang. Betul, Bible bukan bukan abad ditulis pertama. dari abad pertama. Tapi dari sayangnya, perjanjian sebentar. lama. Sebentar. Coba lihat di perjanjian Sebentar. lama. Sebentar, jangan kutip perjanjian lama. Itu bukan kitab Romawi, itu bukan kitab Yunani, itu kitabnya orang Yahudi. Jangan. Di dalam Bible, Yesus tidak pernah berjumpa fisik dengan Paulus dan Lukas. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu pada waktu Maria mengandung, Yusuf tidak menggauli Maria? Apakah Lukas mengintip? Jawab. Sekarang begini saja. Saya bertanya, Anda menjawab. Jangan sekarang begini saja, begini atau besok begini. Saya bertanya, kalau memang Bible ini firman Tuhan yang dari Yesus, pertanyaan saya, dari manakah Lukas tahu Maria tidak digauli oleh Yusuf selama Maria mengandung? Siapa saksinya? Itu sudah tertulis juga, malaikat sendiri yang mengatakannya. Malaikat mengatakan kepada Lukas bahwa Lukas menuliskan malaikat mengatakan kepada Maria. Lukas 1 nomor 26. Tuhan mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Tetapi di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat yang tidak diketahui siapa nama malaikat itu menyampaikan kepada para gembala-gembala, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, kenapa Lukas menuliskan bahwa malaikat yang tidak tahu namanya siapa menyampaikan kepada para gembala telah lahir Tuhan? Tetapi kenapa Lukas menuliskan di dalam Lukas 1 nomor 26
malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria hanyalah seorang anak laki-laki. Bagaimana Lukas? Kenapa kontradiksi Lukas? Kenapa? Sampai penulisan Lukas tentang kelahiran Yesus mau ngomong ya berbeda ganti dengan kan toh, Matius. masa kong saya terus Kelahiran Lukas menuliskan bahwa Yesus bukan di suatu penginapan. Matius menuliskan bahwa Yesus sudah didapati. Orang mati itu di mana? Di Matius, penginapan. Markus, Lukas itu Kenapa adalah juga saksi. Lukas menuliskan Itu sudah menjadi- kebangkitan Yesus? Kau nggak bisa jawab saya. Kenapa Lukas menuliskan kebangkitan Yesus berbeda dengan Matius? Di dalam Matius menuliskan terjadi gempa bumi, datang seorang malaikat menggulingkan batu itu. Kenapa Lukas menuliskan tidak terjadi gempa bumi, tetapi batu itu sudah dalam keadaan terguling? Yang datang di situ 2 orang malaikat. Kenapa berbeda? Kenapa menjadi kontradiksi? Kenapa berbeda penulisan kitab firman kau, kitab firman Tuhan kau? Kenapa kitab sucimu tidak ada yang selaras? Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan kebangkitan Yesus sangat berbeda. Kenapa? Di dalam surat Yohanes menuliskan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria Magdalena tidak mengenal sosok Yesus. Maria Magdalena mengatakan, laki-laki yang ada di belakang dia itu adalah penjaga taman. Kenapa berbeda? Ini kitab kau bagaimana? Perjanjian baru itu Matius Saya bacakan bro. Oke, saya bacakan. tunggu, itu adalah benar. saksi itu. Kenapa kau Itu bertanya adalah sama saya? saksi. Kalau Saya itu- saksi apa? Saksi kibul. Saya Sabar, bacakan. sabar ya. Yohanes 20. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mulai dari nomor 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, Pak, jangan mengapa keras-keras kau seperti menangis? ini. Diam dulu. Ibu, saya karena suara saya kayak begini, makanya saya harus teriak. Ibu, Sabar dulu ya. dengar dulu. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Diam dulu kau. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yang adalah tidak Yesus. tahu itu ya ibu itu loh, ngomongnya terlalu lanjut. Maria Magdalena itu borjong. Dengarkan Coba baik-baik. dengarkan. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bukankah Maria yang mencium-cium kaki Yesus? Bukankah Maria Magdalena yang meminyaki kepala Yesus? Kenapa Maria tidak mengenal Yesus kau? Bahkan Yudas sendiri, Yudas Iskariot, pada waktu menangkap Yesus bersama-sama tentara Romawi, Yesus bertanya 2 kali kepada tentara Romawi, siapakah yang kalian cari? Jawab tentara Romawi, Yesus dari Nazaret. Akulah dia, kata Yesus. Tetapi mereka langsung terduduk, jatuh. Yesus maju ke depan, bertanya lagi, siapakah yang kalian cari? Jawab tentara Romawi, Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus? Akulah itu. Kenapa sampai 2 kali Yesus bertanya siapa yang kalian cari? Bukankah Yudas yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Yesus? Kenapa Yudas tidak mengenal Yesus, bro? Kenapa? Kenapa? Ada apa ini? Bukankah Yudas yang membawa tentara Romawi ke Taman Getsemani? Halo. Mereka sering berkumpul. Kenapa Yudas tidak mengenal Yesus? Halo. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Halo. Silakan dijawab. Saya Halo. menikmati Ya, dulu, saya silakan. punya kopi. Baik. Silakan dijawab. Halo.
Itu perjanjian baru itu Matius, Markus, Lukas itu dengan mata kepala sendiri menyaksikan sebagai saksi dia itu. Waduh. Nah, dia tahu itu bahwa Yesus datang itu dia memang seperti manusia biasa. Tapi dia juga itu sudah menggenapi firman Tuhan dari perjanjian lama yang telah dinubuatkan ratusan tahun para nabi sebelum itu. Jadi di situ bukan rekayasa bahwa Yesus itu dibilang bukan Tuhan atau apa. Memang Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan, tapi dia menyatakan tidak ada kepada Bapa. Bapa itu dalam arti Tuhan kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saya dulu juga itu dari Muslim saya dulu tapi masih kecil. Aduh. Ikut orang tua. Saya Jawa saya ini. Iya. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ojo ya. Iki wong Jawa juga. Ojo. Iya, ojo. Tapi aku sedikit ya tertarik aku nih. Tunggu sebentar Bang Wong Ton. Jangan seket. dialihkan dulu Bang Ton. Wong seket. Yo wes. Saya minta dia jawab kenapa Maria Magdalena dan Yudas Lek ngomong iki kan neng room, dadine iki Wah, yang eneng sabar. emosi to. Ikan dulu. Ya dijawab sesuai ini ya, Bang Sutejo, sesuai pertanyaan dari Bu Danora tadi. Kenapa kok Maria tidak mengenali Yesus? Kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Nah, poinnya kan itu pertanyaan. Silakan. Baik, Tuhan baik ya. Ya. Saiki kita adem-adem wae yo. Ojo ngono-ngono. Wes, jawab Yo kok di mute. Buka mute-nya Bang Sutejo, silakan. Buka Tom. Lah piye aku Sing ayu, cak ayu. lah sing mitet lho. Wis tak pitet lho ya wong mitet dhewe. Piye to? Ojo wis. Jawab ae. Dang, takono apa piye? Tapi sing Ya wis, ngomongnya. piye mau. Saiku nopo ora ketok deh wong Maria ora ketok karo Yesus. Saya mengikuti Ono. apa ya? TV Jawa ya. Saya mengikuti siaran channel TV Jawa ya. Iya. Kakak biasanya jago kali. Iki lo wong penipu. Wong nipu iki, iku Lah, wong Ngapusi. Ngapusi piye to? Ngapusi wonge. Ngapusi sampean mau ngomong Lukas saksi mata tekon di gua, ngapusi gua. Matius kuwi jenenge wong, Bro. Nek Lukas jenenge wong san. Lukas kuwi jenenge wong sing pernah nyaksekne Apa sih omong itu? Saya Sutejo, saya bertanya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus sampai dikiranya tukang taman? Kenapa Yudas juga tidak mengenal Yesus kuwi mau pada terjatuh. waktu klek pertama ya jelas gak mengenal toh waktu kuwi Yesus kuwi mengajar mulai golek murid 12 kuwi toh mulai umur sekitar 15 tahunan, ora mulai kayak cilik. Waduh. Bang Sutejo. Ora, masalahnya Yesus Orang Kristen mana, mulai golek murid kuwi setelah dhek wis dewasa ngono lho. Jadi orang mulai kayak cilik kuwi Yudas gak mengenal, gak mau. Sabar. Pas terus mati. Setahu saya gini, Bang Sutejo. Wong Oke, petani Bang atau Sutejo. nelayan ngono kuwi lho. Apa iki lo? Waduh, jangan main tombak-tombak lah ya, ini tentara Romawi ini. Waduh. Sirut mau naikkan dia. Itu kan jenenge Sirut mau set. naik. Tejo, bahasa Indonesia Tejo. Sirut mau naik, Bang Ton, Sirut mau naik. Dia Batak, saya Wes Batak. aku tak ngerungokne wis lek ono wis lek gak kok trimo. Bahasa Indonesia Sabar, gantian ya. kami ora trimo karo apa sing kowe omongi itu. Tapi sing betul, ojo nglono.
Rempeyekmu sopo sih? Rempeyekmu sopo? Ya, apa tadi pertanyaanmu, Nora? Udah gantian ya, sabar gantian. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Pada saat apa? Pada saat Yesus menampakkan diri waktu dikubur. Kau nggak baca kitab kau ya? Apa yang kau baca? Musik-musik aja kau baca. Nora, jangan sok pintar. Yudas saja udah mati di situ bikin pertanyaan. Mari, waktu Yudas menangkap Yesus bersama tentara Romawi, mati pula kata kau, otak kau yang mati. Lah, kenapa kau campur Yudas sama Maria? Kau udah gila kau. Berarti kalau kau nggak nyimak, jangan langsung asbun aja lah, Ruth. Justru Tadi saya kamu. bertanya di Kenapa dalam kau Yohanes 20, kenapa Baca, Maria baca. Magdalena tidak mengenal Yesus pada waktu Yesus menampakkan diri? Kenapa dikiranya Yesus itu tukang taman? Itu pertanyaan saya. Coba kau jawab dulu. Woi, kau jawab. Itu masih Jangan sepintar kamu, Nora. Yudas udah meninggal duluan. Pertanyaanmu aja salah. Aduh, Sutejo, kau jelaskan sama dia. Waktu Yudas bersama tentara Romawi menangkap Yesus di Taman Getsemani, emangnya Yudas sudah meninggal? Kau jawab dulu, Sutejo. Kau dulu yang Kristen. Saya bingung nengok si Ruth ini. Yudas itu Kamu aja udah linglung bikin pertanyaan, Nora. Menampakkan diri Yudas sama Maria, kau bilang itu udah foto iki. kita. Apa? Kalau Yohanes kau bilang iya. Kalau Yohanes iya. Baca. Apa pertanyaan baca lah? Ya udah dibaca dulu ya, dibaca dulu ya. Baca dulu. Kalau kau mau bahas Alkitab, baca. Biar ku Oke, baca ya. Apa sih dia bilang? Dia nggak paham tertulis di Dia mana mau itu. Bunda. terangkan Kita baca nggak dulu. pakai Roh Kudus. Aduh, coba kau buka di dalam Yohanes deh. Di mana saya bilang Maria Magdalena tidak mengenal Yesus waktu Yesus menampakkan diri waktu dikuburnya di dalam Yohanes. Gimana sih? Kau aja bikin persalihan. Udah menampakkan diri Yesus ke Maria itu sudah hari kebangkitan, oi. Kenapa Yudas lagi kau tanya? Udah duluan meninggal Yudas. Goblok. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba pasang kuping baik-baik, pasang kuping baik-baik, pasang kuping telinga dipakai ya. Kalau banyak tainya pakai itu dulu, cotton bud keluarin. Ditanya apa, jawab apa. Bikin pertanyaanmu. Coba kau ditanya apa? Coba kau ulangi dulu pertanyaannya. Jangan jawab dulu. Ulangi dulu pertanyaannya. Coba ulangi dulu pertanyaannya apa tadi? Buka mute-nya, ulangi pertanyaannya apa? Pertanyaan dia aja udah salah. Kenapa nggak mengenal Yudas? Ya mana ada lagi Yudas? Siapa yang mengenal Yudas? Berarti dia salah dengar, kuping dia banyak tai. Korek dulu izin ya. Itu Kalian penuh tai. Sebentar Bang Ton. makanya Ton, sabar. masuk. Bang Ton jangan dulu masuk. Biar dulu kami selesaikan. Kau ditanya apa? Kau ulang pertanyaan aja salah. Pertanyaannya aja salah. Yudas ditanya lagi nggak mengenal Yesus. Nah, siapa yang nanya kamu tentang Yudas? Siapa yang tanya? Apa sih ini? Dari tadi bertanya si goblok itu. Di sini semua orang ya, ada 1.000 orang di sini semua dengar loh. Yang ditanya kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Apa hubungannya dengan Yudas? Dia ngomong kenapa Yudas? Di mana? Di Yohanes 20 maksudnya, bukan Yudas. Kau salah dengar, makanya kupingmu tuh dipakai bebek dulu. Telingamu itu. Yudas itu. Nora, ulang lagi pertanyaanmu dua ya. Dua ke orang kau tanya, kalau Maria bisa ku jawab. Si Yudas sudah meninggal di situ. Saya bacakan ya. Baca Kak Nora. Makanya Biar dia jangan dengar. sok pintar kau. Udah Kau saja yang sok goblok kau, sok bodoh. Saya bacakan ya. Yohanes 20 nomor apa? Nomor 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Saya tanya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Kalau itu bisa ku tanya, Nora. Aku tanya, kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Aku jawab.
Karena Yesus di situ datang dengan cahaya kemuliaannya. Tak ada cahaya. Ngarang kau. Ngarang kau. Kau perlu jawaban apa Lanjut, Ya, kau- Ustaz Abu lanjut. Kau jawab itu ditanya pakai Bible. Kau jawab pakai Bible, bukan pakai congormu. Kecuali kau sudah tidak percaya bahwa di Bible sudah tidak ada jawaban. Ah, itu kalau mulanya ini. kau katakan dulu pertanyaan tadi Kak Nora tidak bisa dijawab oleh Bible, maka Anda mewakili dengan congor Anda. Setuju? Congor mula. Nah, sekarang jawab di mana di situ Maria tidak mengenal karena Yesus itu dengan cahaya. Di mana? Ada baca terus sampai ke bawah. Di mana? Makanya jangan Di situ tomat-tomat, disangka Nora, sebagai goblok. orang yang apa? Penjaga taman. Orang penjaga taman bercahaya kayak botak Paulus itu. Menyala itu. Kepalanya menyala. Lampu Nora, taman. kau tadi bertanya kenapa Yudas dulu kenapa? Nah, mulai lari. Udah diklarifikasi ya. Udah diklarifikasi pertanyaannya yang ditanya Maria. Dia kembali lagi ke Yudas. Ini cara menjawab atau cara mengeles ini? Cara mengelak. Sabar, Badi. Bang Sutejo sabar ya. Dia Kalau tadi nggak bisa tertib Yudas, diturunkan ya, goblok. Bang Sutejo. Sudah diklarifikasi yang ditanya Maria kenapa tidak mengenal Yesus. Kenapa kau kembali ke sana? Yudas ngomong kan? Tanya lagi. Enggak ada. Sudah diklarifikasi. Sudah dibacakan dalilnya. Tadi Nora kau bilang Yudas. Ngomong Sudah dulu, Nora. diklarifikasi dan sudah diam dibacakan dulu, dalilnya. Jadi Anda ini ngeles. Nabadi. Badin dari congormu. Daripada dia Islam tapi setelah Gak bisa jawab ya? Udahlah, memang Kristen gak mampu jawab menggunakan Bible. Gak bisa. Begitulah kalau bertuhankan Nabi yang membusuk. Manusia. Gak bisa. Udah dia Kalau nggak bisa Tuhan jawab ya. Yesus, Tuhannya si Kenapa Nora Muhammad. Maria tidak mengenal Yesus? Kata dia karena Yesus dalam cahaya. Di mana dalilnya? Di congornya, ya. Di kitab Congor nomor 178. Nah, itu. Jawabannya ada di situ. Antrian 15. Kitab Congor. Dia jawabannya dari kitab Congor. Kau jawablah itu. Coba. Orang Congor mana masih nanya Yudas di situ si goblok ini. Dia balik lagi tuh. Tanya Yudas ah. Dia balik lagi tuh. Nora, kau tadi ngomong Yudas kan goblok. Mana dong. Sudah diklarifikasi Aku lu. mulutmu ku injak kau Nora. Goblok. Kali kau mau injak-injak. Berada kau. Kau Islam bahas-bahas. Dale kau dale. Udah Dale kau ya. si Nora. Kau dale kau. Udah. Oten begini kalau sudah terpentok Udah jawaban itu si Nora. pertanyaan Kalian semua Dale tantrum. nih dale. kayak orang gila. Tantrum. Jangan diturunin biar aja dia kenapa. Janganlah. Kau bertanggung jawab Nora. Tadi mulutmu udah sange lu ya. Sange. Kayak begini. Enggak jauh kalian dari Enggak jauh kalian dari Paulus lihat cahaya. Niru Paulus. Paulus bilang lihat cahaya. Bisa Nah, dari dijawab kayak tadi gini tuh cahaya juga. Niru Paulus. Jangan nampak lah Kristennya. Kristen tadi kali kamu kau. ngomong Yudas. Kristen kali kau. Siapa yang ngomong Yudas? Apa kaitannya Yudas dengan Yohanes 17? Yohanes 20? Apa kaitannya? Di mana? Muslim itu pintar loh, membuat pertanyaan itu pintar Muslim itu. Kristen buat pertanyaan aja nggak bisa. Kalau Muslim pintar. Jadi saksi ada Tuhan di sini. Kamu bersaksi dulu Nora. Kau sebut Yudas enggak tadi? Maria dan Yudas. Tidak mengenal Tuhan Yesus. di sini Kenapa ya. Maria dan Yudas Tuhan tidak baik, mengenal Yesus? Tuhan baik. Silakan. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Itu kali pertanyaanmu tadi Nora. Kenapa Maria dan Yudas tidak mengenal Yesus? Kan diakui Bu. Sedangkan Yudas sudah duluan meninggal dari Yesus. Kenapa kau bertanya lagi? Oke, saya klarifikasi Kau mengaku lagi. salah ke Alkitab lu. Yang Yudas. Lah diam lo bersama Bu. Kami banyak mendengar ini. Iya, Bawa Yudas kejadian bersama Nabi kau nanti.
Yudas bersama tentara Romawi datang untuk menangkap Yesus. Yesus bertanya kepada tentara Romawi sebanyak 2 kali. Pertanyaan saya, ketika Yesus bertanya kepada tentara Romawi, siapakah yang kalian cari? Jawab tentara Romawi, Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Tuh, bukan Yudas yang langsung menunjukkan kepada tentara Romawi, inilah Yesus. Kenapa Yesus harus bertanya sampai 2 kali? Kenapa Yudas jadi tidak mengenal Yesus? Itu tadi pertanyaan saya. Bikin pertanyaan aja kau udah salah. Gimana orang Kristen bisa menjawab coba? Kenapa si Nora? Tidak si Gombingan. Lo aja bikin pertanyaan goblok. Orang Kristen yang bodoh. Tuhan baik ya. Aduh. Host, aku di sini host. Jadi host itu buka koma harus Baik, berhikmat baik. ya. Ya, Tuhan jadi jangan baik. berpro ke sana dan berpro. Si Nora tadi bikin pertanyaan ke orang lain, aku dengar. Kenapa tidak mengenal Maria Magdalena dengan Yudas? Kenapa Maria mengira itu tukang kuburan Baik, tukang baik. kuburan? Baik, Jadi anakku, jangan saya jawab ya. dia hari penangkapan dengan hari kebangkitan gitu maksud saya host. baik, Jadi baik, si Betina ini dicampur pertanyaan hari penangkapan masih hidup. Baik anakku, sabar ya, aku jelaskan ya. Tadi Bunda Nora bertanya saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yudas bersama tentara Romawi, kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Yang pertama itu. Kemudian ditanya juga saat kebangkitan Yesus, katanya Maria Magdalena ketemu sama Yesus tapi tidak mengenali Yesus, malah dianggap dia adalah tukang taman, betul? Nah, poinnya dari pertanyaan ini, dua-duanya tidak mengenali Yesus. Itu yang ditanyakan, kenapa Berarti dua-duanya dua. tidak mengenali Yesus saat itu. Nah, silakan. Berarti Tuhan baik. Bentar, host. Berarti saat itu pertanyaannya si Nora dua kali kejadian ya, biar ku terangkan ya. Ya, akhirnya pinter ya. Tuhan baik. Di saat makanya jangan dijawab host. Siapa yang bodoh Jadi kalau baca gitu? Siapa Alkitab yang itu bodoh? hati-hati loh, Tadi. host. Yang tadi itu siapa yang Terkutuk bodoh? orang kalau asal-asal buka Alkitab itu terkutuk sampai keturunan ke-3 dan ke-7 bagi orang yang Dirombak aja nggak bertindak. terkutuk, apalagi cuman buka. Sama-sama. Abu, kau diam kau Abu. Di sini biar kuterangkan ke Kristen. Iya, Yesus pun terkutuk nggak apa-apa kok. Ya lanjut Tuhan baik. Pertanyaannya aja. Karut, aku jadi teringat lagu deh. Pertanyaannya aja udah salah. Dua tambah 2 1. Dengar. Boleh. Mengejek-ejek kalau diskusi jangan ada mengejek-ejek ya. Ini kita Jangan cuci ada loh. mengejek-ngejek. Jangan. Kalau Jangan. diskusi nggak boleh mengejek-ngejek. Sebentar Karut sebentar nih Ini Bang kita cuci, Bang bukan Sutejo mau novel masuk ya. nih. Bang, Bukan novel Karut ini. sebentar Karut sebentar ya. Gantian ini saudara Kristennya mau jawab juga nih Bang Sutejo. Silakan dikasih kesempatan. Terima kasih. Aku mau masak. Ntar dulu Pak Sejo. Biar kita Parkir aja nggak apa-apa. Nggak, Pak Tejo sabar dulu, biar dia selesaikan. Dia mau masak katanya. Dua berarti dua pertanyaannya. Masak babi balado. Tidak pernah Yudas tidak mengenal Yesus. Tapi kenapa dicium itu Yesus? Karena tentara Romawi menangkap Yesus. Apanya dicium? Apanya dicium? Itu cerita dari mana itu? Lucu. Cerita yang mana? Kalian mau jawaban apa mau dakwal-dakwal? Saya kalian aku lebih jago Ditanya memuja cerita loh. yang lain, kau bawa cerita lain. Waktu penangkapan katanya kenapa nggak dikenal Yudas? Justru Yudas yang jual Tuhan Yesus 30 ringgit. Si Nora goblok belum tahu. Yudas orang Malaysia kah? Kopi Iya, uang ringgit. Tuan Datuk Yudas. Begitu udah begitu. Datuk Yudas. Macam-macam tapi itu Nora. No, kan kayak orang gila, Os. No, nih, lihat dulu. 30 ringgit. Baik anakku, sabar. Setara ya. dengan Itu 250.000 rupiah ya. Yesus itu bukan di Pokoknya Malaysia, jadi nggak pakai 30. ringgit dia. Diam. 30 ringgit murah kali lah, lebih murah lagi Bang. 30, iya pokoknya 30 dinar ke apa ke itu. Dinar. Dinar pula Bang. Eh, Syekh Yudas. Syekh Yudas. Tidak tahu bibelnya.
Syekh Yudas. Ya, ya saya. Syekh. Yudas. Tadi Nggak tadi usah gila Datuk kau. Datuk Yudas. Yang Sekarang penting Syekh. Judas mengenal Yesus. Dia mencium itu bahwa dia menjual goblok. Kau tidak Kau bilang nggak kenal. Rojan. Rojan Alat kau. kai. Beriam. Rojan. Akhirnya saya tahu Rojan artinya apa. Saya tahu tadi. Udah mulai tahu saya Rojan artinya apa. Dia Kau bilang bilang 30 ringgit. Rojan laban Yaman. Kan orang kalau baluap apa baluap? Baluap apa baluap? Dia setan, dia setan. Oh ya, baluap Rojan dia. Rojan baluap tahu. Rojan baluap kau. Rojan kau. Yesus. Baik, baik. Sama dalang. Sama karos. Dengan Ipinopen. Gila. Ini saya menjadi bapakmu. Sebentar ayah. Tuhan baik, dijual 30 ringgit ya. Tuhan baik. Lebih murah dari yang kau perkirakan. Jangan ada yang masuk, jangan ada yang masuk. Weh, Oke. kau pikir Yesus main dengan Ipinopen? Kau pikir Yesus main dengan Ipinopen? Telepulu keping. Gila kau. Telepulu. Gila kau. Dengar. Orang Sos. 30 keping perak, kau bilang 30 ringgit. Dasar. 30 keping. Baba diam. Eyangmu, Oi, kurang ajar. bidadari. Kau maki aku. Bidadari. Masa kau tidak pernah baca kitab Oi. kau. Boret kau. Janda gatal. Rojan kau. Mampus kau. Janda gatal, tunggu dulu ku jawab ya. Baluap. Janda gatal. Baik, baik ya. Anakku ya. Baik anakku. Tuhan baik ya. Jadi Yesus bukan 30 ringgit ya. Orang goblok. Enggak mengenal Judas. Pertanyaan aja salah. Pertanyaan aja salah. Nah orang Udah sange itu si janda, lihat kalian sange dia. Sange si janda gatal. Normal. Ya normal dia. Iya normal. Merah, dia Normal mengatakan udah gatal 30 sange ringgit. kau. Yesus nggak normal. 30 keping kenapa lagi? Kenapa? Bukan 30 ringgit ya, bukan ya. Bukan 30 ringgit ya? Berubah ya? Bos, aku mau jawab enggak pertanyaan si janda gatal. Nah, turun ke saya. dulu, turun dulu. Gatal ini ngomong, si janda gatal bilang, kenapa Yudas tidak mengenal? Justru Yudas mengenal gurunya. Dia mencium demi duit 30 keping. Di saat pasukan Kapan? Romawi mau menangkap Yesus, Yudas bersama-sama di situ. Kenapa Yudas tidak langsung menjawab itu Yesus? Kenapa sampai Yesus bertanya, akulah di siapa yang kau cari? Itu loh narasinya. Dia dijual, bro. Oh, Yudas. jangan ditanya. Oh. Si Yudas menjual. Baik, kita revisi lagi Bible ya. Semane. Kita revisi lagi Bible. Nanti direvisi lagi. Dengar, aku menjawab si janda gatal dulu satu-satu. Kenapa sih host? Dulu siapa Baik, baik. Tuhan baik ya. Sabar. Silakan. Jadi pertanyaannya salah. Kenapa tidak dikenal Yudas? Justru Yudas lah menjual gurunya. Demi Kau baca duit. dulu, baca dulu. Iya. Sudah baca belum itu? Baca dulu ya. Dibaca dulu yang waktu di Taman Getsemani itu, Ruth. Terus kenapa si Maria kata berarti dua Baca kali kejadian? dulu. Apa yang mau dibaca? Si janda gatal udah datang. berubah begitu fotonya itu Iya, si janda gatal ini sudah Islam tapi nggak move on sama Kristen. Nggak terima dia nabinya yang doyan bocil. Woi. Apa kau menghujat aja kau ya dari tadi ya. Memang dia ada Yesus kau ya. kenapa? Kau pikir dia main sama Ipin Upin? Kau pikir dia main sama Ipin Upin? 30 ringgit. Jelek. Pokoknya alang te alang. Jauh. Teni Kudisan. Makan babi. balak jom doda iya Otak. namanya. Doda ila bapak melangommu. Tak apa-apa yang kau bilang. Alang mati dah. Main-main nggak tahu masalah kau merepet-repet. Baluap. Udah baru batak kayak gini nggak berada. Itulah kau nggak ada adab Ruth, kau. kamu sudah mempertontonkan ajaran kasihmu ya Ruth di sini ya. Nggak punya malu kamu. Kalau orang Batak Kristen sopan ngomong, tapi kalau Sopan apanya? Sopan kamu. Sinora Apanya yang sopan? Dari tadi kau ngomong. Kau menghujat Nabi kami dari tadi kau sopan. orang Batak. Oi, kau hujat dari tadi kau nggak terasa. Sinora Betina ini. Biadab kau babi. Ruth, kau kalau dibilang anak Sundal mau terima kau. Hah? Yang Sunda lah.
Nah, kena tombak Tadi dia. udah dia ngujat, dia pun sopan. Kalau Jadi Kristen nggak ada yang sopan. turunkan ya, tapi dia kena tombak itu barusan. Ojo gue. Mantap. Makanya saya kalau kayak gitu saya nggak mau turunkan. Kalau dia masih nyerang pribadi nggak mau turunkan, nanti dia kena turun sendiri. Naikkan yang lain. Cemana tuh Sutejo? Atau Sutejo, silakan Sutejo ya. Oke, Baik, oke. anak. Udah silakan. bahasa biasa aja Tejo, nggak usah bahasa Jawa lagi. Siap. Itu begini loh, kalau kita analisa dari sejarah awal, Yudas itu kan memang dari awal tuh Yesus sudah mengatakan dari ke salah satu 12 muridnya akan ada yang berkhianat. Nah, itu satu poin. Jadi sebelum kejadian Yudas tidak mengenal Yesus, Yesus itu sebenarnya sudah tahu dia akan berkhianat. Yang menyerahkan dia itu ya Yudas itu. Ojo, ini bukan itu masalah nih. Bukan masalah nih. Pakai Yesus bahasa sudah Jawa begini. ayah. Iya, bukan itu masalah. Aku Ini ayah mancing-mancing pula ini. Bahasa Indonesia Iya, aja ya. bukan, Nanti bukan. pusing pula yang Maksudku- lain nih. maksudku bukan itu loh masalahnya. Yang ditanya itu bukan itu. Ditanya Gimana? kenapa mereka tidak mengenali Yesus. Bukan Yesus bilang ini pengkhianat apa segala macam, udah tahu kami. Kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Apa masalahnya? Tunggu, karena dia itu menganggap masih Yesus dengan perwira atau itu penjaga itu, dia lebih masih membela ke penjaga Romawi itu. Jadi sehingga dia mengelak sebenarnya Yudas itu bahwa dia itu Yesus, tapi karena Yesus itu adalah musuh dari pemerintah zaman itu, ya dong. Jadi dia itu mengikuti seakan-akan tidak tahu, padahal dia tahu. Karena kalau seandainya dia, oh iya dia Yesus teman saya atau guru saya atau Tuhan saya, pasti Yudas itu juga akan ditangkap saat itu juga dia. Jadi dia mengelak, sama halnya sekarang. Ada pejabat penguasa sekarang di pemerintah yang tidak pro dengan salah satu orang itu, berhadapan. Yang satu 1000, yang satu cuma sendiri. Tetap sebagai manusia biasa paling mengikuti yang banyak. Oh, saya enggak kenal dia kok. Biar saya selamat, kan begitu logikanya zaman itu. Lah, terus pada waktu Maria Magdalena tidak mengenal Yesus itu karena pada saat itu habis proses penyalipan kematian Yesus, terus yang dikuburkan. Jadi seakan-akan itu tidak percaya kalau orang hidup itu sudah disalibkan, sudah mati terus kok bisa hidup kembali. Jadi si Magdalena itu tidak yakin, padahal Saat itu Yesus yang dikuburkan, bukan Maria yang dikuburkan. Yesus yang dikuburkan. Yesus yang dikuburkan. Maria loh. Yesus yang dikuburkan, cuma yang melihat Maria Magdalena itu dia tidak percaya. Masa sebagai manusia biasa dia secara logika nggak mungkin orang sudah mati kok hidup kembali. Padahal Yesus itu sudah mengatakan, nanti setelah saya dikubur, setelah 3 hari saya akan bangkit kembali. Selama masih dia hidup mengatakan seperti itu. Dia lupa dengan janji Yesus pada waktu itu. Itu loh ceritanya, sejarahnya. Jadi kalau mau dilihat mana yang memang mana itu yang benar, mana yang salah, memang sejarahnya begitu. Ada itu manusia zaman itu dengan zaman sekarang pun sebenarnya tidak beda-beda jauh sih. Sekarang saya mau tanya balik, apakah situ langsung bisa percaya kalau orang mati tiba-tiba langsung bisa hidup kembali di muka Anda? Pasti ya tidak percaya. Itu Maria Magdalena. Tapi setelah itu bukan cuma penampakan kepada 1-2 orang, bahkan ada pengawal, bahkan ada yang lain murid-muridnya itu telah dinampakkan.
barulah si Maria Magdalena itu percaya bahwa dia itu hidup kembali. Sampai Boleh. Saya masuk sedikit. Anakku Oke. baik. Kalau kita iya, baca Yohanes 20 nomor 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata Iya. kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lalu kata Yesus 20:16, satu panggilan Yesus, "Maria." Langsung Maria berbalik dan berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Apa kata Yesus? "Aku mengenal suara domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku." Artinya kata panggilan Maria ya oleh Yesus, Maria kenal. Ini yang manggil, kata Maria sebutin Maria ini Yesus. Makanya langsung Maria berpaling dan berkata, "Rabuni." Artinya apa? Guru. Maria nggak panggil dia, "Ya Tuhan." Tapi narasinya ini berbeda di atas ya. Ketika dia bertanya kepada orang-orang, ya, di mana, ya, kalian lihat Tuhan ya, mayat Tuhan kata dia. Di bawah sini, Rabuni, guru. Jadi yang dikenal oleh Maria ini, Yesus ini Tuhan apa guru? Atau dua-duanya? Rabuni. Tuhan dan guru. Nah, Guru dan Tuhan ya. Pada waktu itu Yesus mengatakan seperti itu, yang aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Suara. Di situ. Suara. Kalau mengenal nggak kenal mereka. Maria nyangka penunggu taman. Nah, pas begitu dengar suara Yesus panggil Maria, baru Maria tahu ini Yesus. Tunggu. Waktu kejadian itu kan waktu habis penyalipan. Kan? Ya, 3 hari lah, 3 hari setelah penyaliban. Hari setelah penyalipan. Lah di situ dengarkan dulu. Di situ. Lah, aku masih lip iki lho, tunggu. Live bukan lip. Live itu yang naik. Masih lep lo. Sabar yo. Kita butuh ngongkon anu ngongkon ngopeni ndoke, wong tak omong wis ana uang kok Iya. Engko ae urusan ndok iku aja saiki ndok. Sabar. Bayar uang iku mau Izin. wis omongi. Ini siapa yang baru naik dulu nih? Ojo ngono lah kue. Mbak Nurmawati, monitor Nurmawati. Halo Nurmawati. Tepu. Nah, ini nggak monitor, saya turunkan aja ya. Lanjut. Saya mau teruskan ini Tuhan di baik. dalam Yohanes 20. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku." Kenapa dia dilarang oleh Yesus memegang dia? Pertama, masih pegel-pegel badannya. Orang baru ketemu disangka mati pasti dipelukan. Waduh, itu dipeluk, sakit lah badan-badan kan gitu. Nah, yang kedua, Yesus berkata, "Sebab aku belum pergi kepada Bapa." Kalau orang Kristen mati, telah pulang ke rumah Bapa, itu mati. Nah, Yesus nggak mati. "Aku belum pergi kepada Bapa." Berarti belum mati. Kan? Nah, yang terus kemudian kata Yesus, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Nah, Tuhan punya saudara ini dalil Tuhan punya saudara di sini. "Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Sekarang itu kapan? Saat itu ternyata belum. Oke. Bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Lalu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Maria kontradiksi dengan ucapannya. Waktu ketemu Yesus panggilnya guru, waktu ketemu orang bilangnya Tuhan. Nah, ini. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini banyak pertanyaan ini. Satu nih 20:17 ini aja 1700 pertanyaan bisa muncul dari Yohanes 20:17. 1700 pertanyaan bisa muncul. Belum lagi yang lain. Nah, untuk supaya mempersingkat waktu, saya bertanya 2 saja. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kalau orang mati, dia perginya ke Bapa atau ke Mama? Saya mau tanya. 1. Yang kedua, Mama. oh ke Mama. Oh ya. Oke. Dan katakanlah kepada mereka, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. When? Kapan?
Silakan jawab, Oten. Panggil pendeta. Itu pertanyaan itu sama halnya bagaimana ya? Susah Itu kan? Yang dipertanyakan itu bukan pertanyaan yang untuk ke inti dari. Coba yang dipertanyakan itu inti kan itu intinya. Baik, intinya kalian meyakini Yesus mati dan bangkit. Oke. Di sini Yesus berkata, ini Yesus berkata loh. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Coba di ayat lainnya. Jangan di ayat lain dulu. Ini dulu ini dulu ayat nih. Lainnya itu mengatakan begini. Jangan nanti Anda menunjukkan kontradiksi dalam Bible. Kalau Anda mau menabrak dalil yang lain dengan ini menunjukkan bahwa Bible kontradiksi. Tanganku. Yang lain malah mengatakan Yesus lihatlah dan peganglah tanganku. Kalau namanya setan itu tidak mempunyai daging seperti saya. Inilah aku. Nah, ini Yesus pun mengatakan Siapa yang bilang setan? Makanya ini pertanyaan balik buat kalian. Kalaulah benar-benar murid-murid itu tahu Yesus Tuhan, apakah saat yang bersamaan mereka juga tahu dia hantu? Yang jelas kiranya ada yang dua, ada yang takut, ada yang enggak. Karena Yesus mengatakan di ayat yang selanjutnya, lihatlah dan peganglah, rabalah tubuhku. Kalau hantu tidak bisa memiliki tubuh yang bisa bukan raba tubuhku, aku. Raba tanganku. Kok tubuhku? Yo podo ae maksude bro, ngono ya diprotes iki. Podo ki maksude diraba karo dipegang itu didemek iki podo. Ngono lho. Dadi ayat ki mau kontrol ganti. Sebentar. Ada yang jangan ganti. Pegang. Sebentar. Tapi jangan lihat ganti aku. Ya, ngomong apa kowe? Tejo setelah Tuhan itu bangkit, dia cacat permanen ya, tangannya masih terbolong itu. Masih ada bekas paku-pakunya itu masih ada, tapi badan sehat, tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan, bukan tubuh seperti. Baik, tidak puas mereka tumbak Yesus, mereka mau tumbak kita lagi, lama-lama jadi Tuhan kita di sini. Nggak puas Yesus ditombak, kita pun ditombak ya. Baik. Tuhan baik. Ngomongnya sing penak dang, sing membangun ngono lho. Ben supaya Indonesia ini lebih mantap malahan. Ya udah Bang. Abang berbicara tadi, bernarasi tadi itu sama sekali tidak menjawab apa yang saya tanya, Bang. Iya, karena terbalikan dari apa yang Bapak tanya. Bapak tanyakan jangan kamu pegang. Iya toh, Yesus mengatakan jangan kamu pegang. Tapi di ayat selanjutnya Yesus mengatakan jangan kamu ragu, lihatlah, peganglah. Nah, baik. Di sini kata Yesus kepada Maria, jangan engkau memegang aku. Kepada Maria nih. Karena yang ketemu Yesus Maria. Yang lain kepada waktu menampakkan kepada murid yang lain kan enggak begitu, malah murid yang lain ragu. Baik, pertanyaan saya ini di mana, dalil yang mana? Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini waktu Yesus ketemu murid-murid atau Yesus ketemu Maria? Kalau itu saya malah enggak dapat dengar itu, enggak tahu ayat yang mana, cuma yang Yohanes 20 nomor 17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ternyata Yesus bilang begitu, yang menjadi Bapa itu murid-muridnya loh. Serius. Orang gimana? Orang ayat di bawahnya, di atas dia bilang, pergi, sampaikan kepada saudara-saudaraku, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ternyata Yesus pergi kemana? Ketemu murid-murid. Artinya murid-muridnya adalah Bapaknya. Iya kan? Dek ngomong kayak ngono kuwi supaya memberi kesaksian pada murid-muridnya yang lain bahwa dia itu sudah bangkit kembali. Iya. Terus setelah dia bangkit dia akan pergi ke mana? Setelah dia sekarang bangkit, katakanlah kepada mereka. Coba dengarkan kalimat.
disuruh sama Maria, sampaikan kepada mereka saudara-saudaraku. Apa yang disampaikan? Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oke, Maria pergi. Oke, Maria pergi. Oke, Maria pergi ketemu mereka. Maria sampaikan. Malamnya Yesus ketemu mereka. Ternyata mereka adalah yang dimaksud Bapa dan Allah itu, murid-murid itu. Malamnya ketemu lagi mereka. Tapi pertemuan pada waktu mereka itu adalah pertemuan yang seandainya itu yang terakhir dalam zaman itu. Karena waktu itu dia mau terangkat ke surga, Yesus itu langsung naik ke surga. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini kayak cerita dongeng ya. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ini pernah baca kisah-kisah dongeng nggak? Begini narasinya. Ya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian cerita dari negeri Yokonoha. Nah, ini jelas kan? Jelas sekali ini, jelas. Paling mungkin yang situ baca itu Apa? itu bukan Alkitab, tapi Oh iya, yang saya baca ini Al-Kibul. Yang saya baca ini bukan Alkitab, Al-Kibul. Hah? Apa yang di Alkitab? Baik, Tuhan baik. Hey, bro. Oke, begini bro. Kau punya Bible nggak di situ? Yo, ada, tunggu saya ambil. Silakan buka Yohanes 20 mulai dari 19 sampai 23 yang tadi saya bacakan. Ternyata dari tadi nggak buka Bible dia ya. Waduh. Biasa. Aku sih siapa? Baik anakku, silakan diambil Bible-nya ya. Baik. Mulai aku. Mau lagi secerita. Jadi waktu murid-murid kumpul di situ, satu orang nggak ada di situ, namanya Thomas. Thomas ini dia lagi waktu itu kalau nggak salah ngantar bininya melahirkan kalau nggak salah. Mancing. Oh mancing. Saya pikir mau antar bininya melahirkan. Enggak, mancing. Nah. Dia lagi masak waktu itu. Oh, ke rumahnya Kak Nora ngopi sampai lupa kalau pertemuan itu pertemuan spesial ya malam itu ya. Ngomongnya nunggu gimana? Oh, nah, Yohanes 20 19 sampai dengan 23. Dah. Ini nggak pernah baca Biblenya dia ya? Nggak pernah baca dia. Dia bacanya itu Teman-teman izin dulu ini. Siapa yang baru naik nih? Vanden Siahaan. Kristen kah atau Islam? Kristen. Nah, Oke, ayo baku bantu. Ayah turun dulu ayah kena pelanggaran ayah. Dia minta Ayah kena tolong. pelanggaran, ayah. Yang apalagi ini kalau ada Elia Meron. Nah, panggil situ. Panggil dua natur itu, si dua natur. Elia Meron. Panggil. Sama ini. Sofiatul. Sama muridnya ini, temannya Sun Gokong itu. Cut. Ibu Sofiatul masuk. Elia Meron. Ya itu cut apa patkai. Nah, itu tuh. Itu ada dia. Udah. Baik anakku. Ya silakan lanjut. Sutejo udah baca belum? Yohanes 20 nomor 19 sampai 23. Yohanes 20 ayatnya 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Judulnya. Iya, judulnya. Kalau bicara judulnya nanti ditanya mana judulnya Yesus Tuhan. Nggak penting itu, nggak penting. Ya. Ayatnya yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan Dia aja udah salah loh. Coba. Biarlah kayak ngomong di. Dengar. Tadi saya kan bacakan yang sama. Teman-teman dengar ya. Ini saya mau bukakan cerita ini, menarik cerita ini.
seru nih. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian cerita dari negeri Yakonoha. Udah yang mengampuni dosa itu Saksinya Yohanes itu. saya. Itu Nggak, kau lihat dulu Yohanes 20, 19, 23 sesuai nggak di Bibelmu yang saya bacakan tadi? Iya, sesuai. Nah, kenapa kau bilang saya tadi baca dari tempat lain? Saya kira ada kan yang ayat yang sama. Tuhan baik ya. Markus atau Lukas. Pasti Orang udah dia dibaca Yohanes 20, udah dibilang Yohanes 20. Nah, iya itu kesaksiannya Yohanes. Mana kesaksian? Kenapa kalau kalian nggak ngarang, nggak hidup ya? Nggak mengarang gitu, nggak bisa bernapas ya? Benar itu. Hah? Wis bener gue. Karena yang salah kata-kata gue. Nah, apanya yang salah yang saya baca? Orang ini yang salah nih katanya. Ya, Betul KB kan? betul KB. Iya. Berarti Anda yang salah ya? Kue ring ora ketok ya. Tinggal aja ngelono ya. Oke. Pertanyaan saya gimana tadinya? Kata Yesus kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka," Yohanes 20 nomor 17, "bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, Bapakku dan Bapamu." Nah, ini disuruh, bayangkan ya, Maria nggak mungkin hianat loh. Maria pergi ke mereka, katakan, murid-murid, Yesus suruh kasih tahu ke kalian ya, sekarang dia pergi ke Bapa. Nah, perginya itu kan pagi dia bangkit itu katanya. Nah, dia pergi ke Bapa nanti kira-kira mau menjelang malam dia balik lagi. Karena ada ceritanya itu di bawah ini. Betul kan? Betul nggak? Oh, betul ya. Nah, berarti waktu pagi-pagi di minggu pertama ketemu Maria, terus dia pergi ke Bapa dulu nih. Nanti malamnya balik lagi, baru pergi ketemu murid-murid. Benar nggak? Begini loh itu kan termasuk Secara logika kan menganalisa kejadian pada waktu itu. itu mungkin maksud. Ini itu mungkin maksud. Ini bukan berarti pasti loh. Mungkin maksud daripada Yesus mengatakan jangan pegang aku karena aku belum kepada Bapa. Jadi secara nggak langsung tuh dia itu ada khusus spiritual yang ada spiritual khusus. Ada khusus spiritual. Ada penglihatan kosmik juga di sana tuh. Betul. sebelum dia Ada urusan lain. dia itu istilah penyucian atau mungkin ya saya juga nggak tahu itu karena Yesus mengatakan begitu. Ini congok aja lah ya. Nah, intinya congor aja lah. Mobilnya kotor, pergi ke cucian dulu. Manusia. Saya curiga pergi ke tukang pijit ya, pegel-pegel badannya. Ya iyalah. Itu logika. Loh, lebih nyambung logika saya loh. Janganlah engkau memegang aku. Coba begini bang, orang abis digebukin bang, terus dengar kabar di kampung ini, Bang Sutejo mati digebukin. Tiba-tiba Bang Sutejo muncul, ketemu sama ibunya. Kira-kira bagaimana ekspresinya? Pasti dipeluk kan? Oh ternyata kamu masih hidup, dipeluk. Masih sakit badan-badannya lah. Jangan sentuh aku.
Karena dia belum pergi. Lah, daripada Anda juga tadi nggak nyambung belajar spiritual, lagi kerja spiritual, lebih nggak nyambung. Boleh. Karena dia belum ke tempat tukang kusuk itu. Makanya Luar biasa. lebih nyambung saya kalau mau cocokmologi, lebih cocokmologi saya nyambung sesuai dalil. Anda nggak nyambung sama sekali. Karena aku belum ke tempat Bapak Baik. Marwan. Janganlah engkau memegang aku. Luka-lukanya masih pakai. Yang tadi yang saya katakan, yang ayat lainnya juga kan pernah malahan. Sabar dulu bang. Jangan Anda pertontonkan kontradiksi Bible di tengah orang banyak. Sabar, kalau mau tunjukkan itu yang sepi-sepi lah, nggak ada yang nonton cuma 1-2 gitu. Anda membantu mereka untuk murtad dari Kristen. Ayo, sebab ini janganlah engkau memegang aku. Ini sama halnya ketika Maria dan siapa namanya melihat ketika Yesus diturunkan dari salib. Itu mereka melihat tanda-tanda hidup. Tapi secara natural mereka nggak mungkin mereka berteriak dia masih hidup, wah dibunuh lagi nanti kan. Mereka diam aja. Iya, mereka diam aja. Akhirnya apa? Pada hari ketiganya Maria pergi bawa rempah-rempah karena Maria udah tahu dia belum mati. Gitu loh. Emangnya ada orang mati dikasih rempah-rempah di hari ketiga? Nggak ada. Karena Maria tahu dia belum mati. Di sana berarti ya, Bu. Nah, dia belum mati, makanya secara naluri kan dia diam aja, diam. Jangan usah ngomong, biar. Nah, gitu. Coba diteriak, dia masih hidup. Naikin lagi. Naikin lagi, ya kan? Naik lagi. Yang dibawa Maria itu para kocok kayak itu ya. Nah, makanya Maria pergi. Wawasan kamu terlalu bagaimana ya kalau kita Loh, ini kronologis yang sesuai dengan data Bible. Kalau Anda bukan data Bible, apa yang ada dalam hayal Anda, alam hayal Anda itu yang Anda keluarkan. Saya nggak pakai hayalan. Ya, Nora. Coba tanya sama yang di sebelahnya lah. Tanya dulu. Yang mana? Yang di sebelah gantian dulu ya. Syahaan. Oh, Ya, sama si Aan dulu lah. oh ada Monitor, ya. Anden Syahaan buka mic-nya. Ya, Bang Sutejo istirahat dulu lah ya sambil mikir dulu, siapa tahu nanti ini kan teringat sesuatu gitu. Ngopi-ngopi. Ya Tuhan baik, lanjut. Nah, lanjut. Halo Bang. Bang Syahaan nyimak nggak tadi yang lagi bicarakan atau mau ganti tema Bang Syahaan? Nyimak sekali. Iya, nyimak. Silakan. Baik. Saya mau tanya dulu Bang, dari tadi penjelasan saya sama penjelasan Tejo mana yang masuk akal berdasarkan data Bible? Yang dalam kebangkitan. Ini Yohanes 20 yang kita bacain tadi nih. Nah, dia bilang, Yesus kan bilang kasih tahu ke Maria, sampaikan kepada mereka, sekarang aku akan pergi ke Bapa, gitu kan? Bapakku dan Bapamu. Kata dia, Yesus belum pergi saat itu langsung karena dia lagi ini spiritual. Nah, belajar spiritual. Nah, kalau saya berkata Yesus, kalau pakai cocokmologi, Yesus lagi pergi cari tukang pijit. Mana lebih kena, lebih benar? Boleh saya respon Bang? Selamat Silakan. pagi. Ya Bang, yang Bang Ton tadi bilang itu, ya dia pergi kepada Bapak, rupanya Bapaknya murid-muridnya. Jadi Bang Ton ini karena dia berkata kepada Maria pergi. Mohon maaf Bang Tian, Saya yang tadi berkata, Bang Abu saya yang ngomong ya, berkata. bukan Bang Ton. Oh, kalau dilihat dari narasi ini, sorry Bang Ton. ya. Aduh, saya bukan sengaja memfitnah ini Bang Ton. Iya nggak apa-apa, itu masalah kecil. Ya, Kalau masalah dilihat pendengaran dari aja tuh, nggak apa-apa lah. dilihat dari narasi ini dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kalau kita baca ketika di Yohanes 20:19, iya, ketika hari sudah malam. Dulu baca ayat itu, lanjutkan baca ayat itu. Udah. Maria Magdalena pergi. Maria pergi kepada siapa? Berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Nah, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Apa hal-hal yang dikatakan ini? Berarti sampaikan kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ya, Kan begitu? Berarti Yesus menyuruh Maria pergi memberitahukan kepada siapa? Murid-murid Yesus. Iya.
Yang dia jumpai siapa? Murid-muridnya. Terus? Lalu kenapa dikatakan, oh berarti bapaknya murid-muridnya? Padahal Yesus bilang, Maria, pergi katakan kepada saudaraku atau murid-muridku. Maka Maria pergi menyampaikan kepada murid-murid, aku udah melihat Tuhan. Nah, malam harinya yang dikatakan tadi, dia berjumpa dengan murid-muridnya yang disuruh tadi. Maria pergi sampaikan kepada mereka. Baik, kata Yesus dia pergi kemana? Dia pergi kepada bapaknya. Tapi faktanya dia pergi kemana? Iya, maksudnya dia pergi kepada bapak, tapi dia beritahukan kepada murid-muridnya. Maria pergi. Sebentar. Kata Yesus ini. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Sekarang itu kapan? Nanti. Ya kan waktunya udah jauh beda, Bos. Bukan ini emang gini. Oke. Maria disuruh sampaikan kepada murid-murid bahwa sekarang aku akan pergi. Sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu. Ini pagi hari peristiwa ini kan? Peristiwa ini pagi hari kan? Sebentar. Peristiwa ini pagi hari. Saya bikin kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, mungkin Yesus pergi kepada Bapaknya, malamnya dia balik. Kata si Sutejo, tidak, dia itu lagi belajar spiritual mungkin. Nah, saya timpali. Kecuali tadi, Bang, begini, aku pergi sekarang kepada Bapakku, sekarang juga ketemu dengan murid-muridnya yang dikatakan itu kan sudah jauh. Sedangkan dia pergi sekarang, jumpanya udah lain waktu. Apakah karena Yesus telah bangkit? Coba dengar. Di situ Maria ketemu Yesus pada hari apa? Minggu. Iya, pagi kan? Pagi. Dengar, pagi. Pergi ke murid-muridnya malam pada hari yang sama atau hari yang lain? Iya, jadi maksudmu dia pergi kepada Bapa harus nunggu apa namanya seperti malaikat Jibril, dia butuh pergi jumpa dengan Allah 1000 tahun. Ini narasinya begini, sampaikan kepada mereka, pergilah kepada, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi. Sekarang? Jumpanya kapan? Ini kan dia ngomong pagi hari. Iya, jumpanya kapan setelah Bapak bertanya? Malam. Jadi tidak ada waktu antara pagi dengan malam itu cuman 1 detik. Makanya saya bilang tadi, asumsi saya kedua, dengarkan. Asumsi saya kedua, apakah Yesus pergi dulu nih ke Bapa, ya, nanti malamnya dia balik lagi. Kalau lihat narasi ini, kan begitu. Kalau kita ikutin berarti seperti itu. Kan dia, dengar, karena tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Aduh, tubuh kebangkitannya apa lagi nih? Iya, dengar dulu. Yesus luar biasa ya. Dibatasi dengan ruang dan waktu. Oke, baik. Aku mau tanya dulu, Bang. Ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya, itu dinding tertutup semua. Iya. Terus maka tubuh dia kebangkitan hadir ada lubang. Bukan ada lubang. Itu maksudnya tubuhnya lagi tubuh kemuliaan. Tidak. Tubuh kemuliaan itu ada luka, ada lambung, ada luka di lambung, ada luka di tangan. Itu tubuh kemuliaan. Iya, karena dipertahankannya itu. Dipertahankannya. Sebagai bukti. Dipertahankannya. Sebagai bukti bahwa benar-benar dialah yang telah disalib itu. Supaya kata Yesus, mati sekali, bangkit sekali. Kata Yesus, kebangkitan itu tubuh kemuliaan, ya kan? Nah, sekarang di sini Yesus tunjukin tubuh kemuliaan, tapi dia pertahankan lukanya. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Berubahnya itu. Mantap. Tepuk tangan. Sebetulnya seperti itu. Memang kalau penjelasannya dari kitab Congor boleh tepuk tangan. Nah, tapi kalau dari Bible nggak ada kayak gitu. Kalau kitab Congor ada. Kok nggak ada? Kan itu yang itu kan ditertutup semua, justru kalianlah yang tidak mau menerima, yang mau berubah. Tubuh kemuliaan bukan berarti wajah Yesus berubah. Kan kita ngomong, kan? Kita buka ya. Kita buka di dalilnya. Apa itu tubuh kemuliaan? Ayo kita buka. Halo Bang. Nah, kita pakai data ya, enak gitu ya Bang ya. Bang Abu. Baik, anakku sabar, baik. Kalau kalian ini gimana ya? Berputar-putar pertanyaan kalian. Bukan putar-putar. Kalian yang berusaha memutar yang sudah kami kasih. Itu aja. Tubuh kemuliaan di dalam Bible adalah tubuh rohani yang akan dimiliki manusia setelah dibangkitkan dan dimuliakan. Ciri-cirinya ada. Tidak binasa, ya kan? Murni, tidak bercacat. Itu tubuh kemuliaan loh, berdasarkan Bible.
Nah, sekarang berdasarkan oten, tubuh kemuliaan ada cacatnya. Kenapa? Dipertahankan. Pertanyaan saya, kalau pakai kitab congor ada. Itu kayak tadi dipertahankan, itu ada kitab congor. Kalau kitab Bible nggak ada. Masalahnya di situ, Bang. Jadi yang mau kita pakai ini Bible apa kitab congor? Silakan. Iya betul bang, tapi maksudnya tidak bercatat itu Nah, sudah betul, tapi ada pengecualian lagi. Berarti Iya, ada kebetulan maksudnya betul yang tubuh direvisi. kemuliaan itu lagi. Aduh. Dengar dulu bang, tubuh kemuliaan itu Memang- tidak akan pernah binasa lagi. Itu maksudnya. Aduh. Bukan berarti apa namanya, karena itu tugas Tuhan Yesus dalam dia menjadi manusia. Itu untuk melakukan karya itu. Jadi Kita bicara tubuh itu, kemuliaan ini loh, tubuh kebangkitan itu berbeda. dengar bang, Tubuh kemuliaan dipertahankannya itu loh. iya, ngerti? Karena Yesus bukan manusia sebelumnya, dia menjadi firman menjadi manusia. Jadi abang, kalau dia pertahankan seluruh tujuan dari yang digenapinya itu, Ini kok bicara tubuh lari ke sana kemari. iya Ini kita mau bahas nih bang. Yesus menunjukkan ya kepada murid-murid ini tangan, ini lambung. Coba Iya, untuk Bang. menunjukkan apa? Iya betul, bahwa untuk menunjukkan kepada murid-murid betul-betul dia yang disalib itu. Oke. Kalau Bukan dia orang bangkit, lain. kalau dia bangkit dari kematian, dia pakai tubuh apa? Iya, dia pakai tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan dalam Bible apa disebutkan? Itu tidak dulu itu bang. Tidak Apa dijanjikan bercacat. itu? Tidak bercacat. Bercacat. Tahu nggak tidak bercacat itu artinya apa? Bang, itu nanti ketika Jangan- akhir zaman bagi orang Aduh. percaya. Kata Yesus, mati sekali, bangkit sekali. Oke. Iya, setelah itu Namanya kebangkitan pasti pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bercacat, yang murni. Tanpa noda dosa, ibaratnya dijelaskan. Nah, coba bayangkan. Memiliki kesehatan kekal, vitalitas yang abadi, lebih apa seperti yang semula dimaksudkan oleh Tuhan. Ini penjelasan dari Bible loh. Iya, begini saya jelaskan sama abang. Tubuh Yesus itu bang tidak busuk. Jadi tetap tubuhnya. Beda dengan manusia yang nantinya bukan lagi tanah liat, tapi dari surgawi. Katanya Yesus manusia. Dia bukan Yang mati dari itu tanah manusia. liat. Yang bangkit ini Tuhan. tubuhnya Gimana itu ceritanya? Yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Gimana ceritanya? Rupanya kemanusiaan. Hah? Rupanya kemanusiaan. Rupanya Tapi kemanusiaan. gini Kan bang, dia mengambil izin rupa ya dikit manusia. ya. Saya mau tanya Bang Bang Tian, itu ketika kan Yesus kan sudah bangkit menampakkan diri gitu kan ya, itu tangannya berlubang nggak itu tangan Yesus itu waktu menampakkan diri kepada muridnya tuh? Iya, itu yang dikatakannya supaya percaya si Thomas yang ragu ini. Makanya dia bilang Tuhan Yesus sengaja supaya murid-muridnya itu benar-benar percaya. Makanya dia bilang, Thomas, kalau supaya kau percaya inilah cucukan. Tapi Yesus bilang setelah itu sama mereka, berbahagialah dia yang percaya sekalipun tidak melihat. Tuhan Yesus izinkan itu karena mengapa murid-murid si Thomas ini tidak percaya sama sekali, dia ragu sama sekali. Itulah sebabnya Yesus. Oke, berarti kesimpulannya tangannya berlubang. Sampai sekarang tangan Yesus masih lubang nggak tuh sampai sekarang ketika dia naik ke surga tuh? Halo bang. Kalau itu tidak dicatat lagi bang. Ya. Apa-apa, dari kitab congor aja nggak apa-apa. Yang dijanjikan tadi itu, bang, yang dijanjikan tadi tubuh kemuliaan itu bagi bagi orang-orang percaya, karena di perjanjian baru dikatakan bagi kami tubuh alamiah ini akan digantikan dengan tubuh sorgawi. Sedangkan Yesus tubuhnya yang lama tidak busuk, tubuhnya itulah yang bangkit. Jadi berbeda dengan manusia biasa. Itulah sebabnya Yesus sebenarnya dia dalam rupa manusia, tetapi dia Tuhan. Kalau manusia dari tanah liat, Yesus itu firman Allah mengambil rupa manusia. Oke. Di Itulah Yohanes sebabnya 20 kita berdebat kemarin, sedikit aja bang. Itulah sebabnya ketika kita berdebat kemarin bahwa Yesus itu manusia atau Tuhan. Nggak bisa, karena firman menjadi manusia. Kalau manusia tanah liat menjadi manusia. Manusia ini tetap tanah liat, rupanya manusia tapi tanah liat. Berarti lebih hebat tanah liat ya bang ya. Lebih hebat tanah liat bang. Yang dari tanah liat bisa lahirkan Tuhan. Yang dari tanah liat bisa melahirkan Tuhan bang. Hebat tanah liat.
bukan dari sperma dia, Bang. Iya, Maria itu Iya. dari tanah liat kan? Maria dari tanah liat melahirkan Tuhan. Lebih hebat mana? Karena lihat. Makanya Tanah liat, Yesus tanah liat masuk bisa ke dalam- melahirkan Tuhan. Ayo. Yesus masuk ke dalam perut Maria, Bang. Karena Yesus yang masuk apa secara- dimasukkan? Yesus masuk apa dimasukkan? Nanti bertentangan lagi dengan Lukas 1:31. Yesus itu baru ada kata Yesus ketika dilahirkan. Sebelumnya nggak tahu namanya siapa. karena abang belum tahu, makanya abang kurang tahu. Bukan Lukas 1:31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah berikan dia nama Yesus. Baru Ya. lahir baru dikasih nama Yesus. Sebelum lahir lah, Bang. namanya siapa? Firman Allah itu yang dicatat di Yohanes. Kapan Yesus Firman pernah itu mengakui bahwa menjadi namanya manusia. Firman? Gimana? Kapan Yesus bilang saya dulu sebelum lahir nama saya Firman? Itu penjelasannya, Bang, karena dengar dulu. Di Yesaya berkata bahwa akan ada seorang perempuan mengandung tanpa suami dan namanya adalah yang penasihat akan- ajaib, akan- raja yang kekal, Allah yang perkasa, raja damai. Dan itu adalah Siapa gelar namanya? kealahan. Siapa itu anak namanya? yang akan dilahirkan itu. Siapa namanya? Immanuel. Itulah yang setelah dia lahir manusia, Yesus dipanggil dia. Ada juga Immanuel Immanuel, itu, Allah Bang. beserta kita. Nggak ada yang panggil Yesus Immanuel. Serius? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ibunya pun nggak panggil dia Immanuel. Ibunya panggil dia Yesus karena ini perintah langsung dari Tuhan ini. Immanuel Gabriel juga disuruh orang ketemu akan Maria. memanggil Ada, Bang, firman si Tuhan Noel. juga, Bang, kepada Maria, orang akan memanggilnya Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Orang siapa yang panggil dia Immanuel? Tuhan yang berfirman demikian. Iya, Kalau sekarang orang siapa yang manggil dia Immanuel? Siapa Satu aja, yang Bang, satu pernah aja. manggil Yesus Immanuel? Siapa orangnya? Bang, kami memanggil dia Immanuel, Allah beserta kami. Panggil ya. Noel. Kalau abang kan nggak mungkin. Noel. Kecuali kalau abang Tadin kan. Oh, Ada jadi- kitabnya tuh, beda lagi kitabnya tuh, jadi Bang. saya simpulkan ya. Yesus Tuhan setelah Yesus tidak ada. Yesus dipanggil Immanuel setelah Yesusnya tidak ada. Semuanya Enggak, setelah Bang. Yesus tidak ada. Waktu Yesus ada nggak ada yang panggil begitu. Itu versi abang. Loh, versi Bahkan sebelum sekarang dia buktikan. lahir. Sekarang buktikan versimu bahwa sebelum dia mati terangkat itu dia dipanggil Immanuel. Siapa yang manggil dia Immanuel? Itu yang dicatat di Alkitab, Bang. Dia siapa? Murid-muridnya juga menyembah dia sebagai Tuhan. Jadi artinya Astagfirullahaladzim. Immanuel itu Allah beserta kita. Iya tahu, saya tahu. Saya nggak tanya arti Immanuel. Yang saya tanya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Hai Immanuel, sini. Yang ada dia dipanggil Rabi, dipanggil Rabani, dipanggil Nabi, dipanggil Mesias, dipanggil Guru. Kapan dipanggil Immanuel? Satu dia di situ, Bang. Ya, yang saya tanya, kapan dia dipanggil Immanuel? Itulah sebabnya ada di Alkitab, Bang. Orang akan memanggilnya, tapi bukan berarti yang ini yang memanggilnya, tapi dikatakan orang memanggilnya itu firman Tuhan langsung. Kalau begitu yang tadi Gabriel ketemu Maria itu juga bukan firman Tuhan itu. Iya, itu maksudnya. Tidak dicatat. Apa maksudnya? Kan orang banyak memanggil dia Rabani, orang memanggil dia apa namanya Tuan. Orang ini juga orang banyak memanggil dia juga Immanuel, firman Tuhan. Mana itu dalil? itu, Bang? Mana dalil? Dalilnya di mana tuh? Dipanggil Nabi ada dalilnya, panggil Rabi ada dalilnya, panggil Guru ada dalilnya. Ayo. Panggil Immanuel. Panggil Immanuel. Coba baca di Siapa tuh yang pernah panggil Yesus Immanuel tuh? Ayo, siapa? Begini Bang Abu Adit. Matius 1 ayat 22. Oke, kita buka. Nggak, kita buka. Matius 1. Ya. Matius 1 1 berapa? ayat 23. Oke. Yesus itu dipanggil Immanuel, kamu harus setuju bahwasanya Immanuel ini akan panjang umurnya dan berketurunan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dengarkan, dia dinamai Immanuel. Ya, Immanuel bukan gelar, bukan sebutan, tapi nama. Dia akan dinamai Immanuel.
Pertanyaan saya, ketika di Lukas 1:31 dia dinamai Yesus, orang-orang memanggil dia Yesus. Ketika di Matius 1:23 menamakan dia Immanuel, siapa yang panggil dia Immanuel? Ini nama nama. Makanya kok gelar di sini nama? Menamakan. Harusnya begini, dan mereka akan menggelari dia Immanuel. Itu boleh. Di sini mereka akan menamakan dia Immanuel, menamakan. Iya, orang-orang yang percaya kepada dia kan mereka masih Allah beserta kita. Makanya orang-orang ketika dia melakukan mukjizat, Bang, makanya mereka percaya dia adalah perwakilan Tuhan. Jadi Allah, orang-orang yang tidak percaya hanya melihat mukjizat. Ini siapa dia ini? Baik. Mana mungkin berarti manusia? Berbeda ya. Lukas 1 yang suruh kasih nama Yesus langsung Tuhan. Ini jadi yang ngomong ini orang akan menamakan dia siapa yang berfirman. Sementara di Matius yang nanti di Immanuel ini siapa yang kasih nama? Tuhan sendiri yang berfirman. Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Tapi itu nubuatan Tuhan, Bang, bahwa orang-orang Tuhanlah yang membuat hati orang itu supaya memanggil itu nanti Immanuel. Ketika Tuhan langsung berkata kepada Gabriel untuk sampaikan ke Maria Yesus, orang semua panggil dia Yesus. Bang, begitu Anda di sini mengatakan menamakan dia Immanuel, nggak ada yang tercatat dalam Bible ada pernah dipanggil Immanuel. Karena tidak dicatat bukan berarti. Jadi abang terima. Kalau baru. Berarti dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Ini kan firman Tuhan di Bible, Bang. Mana ada Bible firman Tuhan, ngaco kau. Mana ada Bible firman, ngaku aja firman Tuhan. Jadi contohnya kan ada firman, saya Tuhan, Bang, ku bilang, siapa yang ngomong sama saya ini? Abu Habib nanti kalau dia punya anak dia akan memberikan nama si Ucok. Itu ya kalau saya Tuhan. Tapi jadi aku berfirman orang-orang panggil saya Ucok. Orang-orang akan panggil saya Ucok. Bukan, kamu akan memanggil nama anakmu itu Ucok. Iya, terus dipanggil nggak Ucok? Itu firmanku. Dipanggil nggak Ucok? Dipanggil nggak Ucok akhirnya? Dipanggil tapi tidak dicatat. Makanya dengar, Bang. Makanya di Yohanes berarti catatannya ada di dalam kitab Congor ya. Bukan, Bang. Ayat berapa? 156 kalau nggak salah. Makanya penulis Injil Yohanes berkata, kalau semuanya ditulis apa yang dilakukan oleh Yesus, apa cerita tentang dia, agaknya dunia ini tidak bisa memuatinya. Iya. Jadi artinya, bagaimana mengetahuinya? Maksudnya? Iya, kan tidak bisa kalau dicatat semua tidak mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahuinya? Orang tidak dicatat. Bang, murid-muridnya percaya bahwa dia Tuhan, artinya Tuhan yang di dalam manusia berarti Allah itu artinya Immanuel itu, Bang. Kalau begitu benarlah yang telah dikatakan oleh Bible. Yesus bersedih, menangis. Kenapa? Sejak dari kecil dia dibiarkan sendiri. Kenapa? Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Anda sendiri loh, ingat, karena dia Tuhan, namanya Tuhan, nggak mungkin diurus-urus sama orang. Tuhan. Itu halusinasi abang. Loh, Anda juga halusinasi. Sama-sama kita halusinasi sekarang. Oke. Kalau abang bilang dia diurus orang, itu Bang, karena dia mengambil rupa manusia. Tapi katanya tahu dia Tuhan. Betul. Katanya mereka tahu dia Tuhan. Bang, sejak kapan mereka tahu dia Tuhan? Begini, Bang. Jangan begini dulu. Sejak kapan mereka tahu Yesus Tuhan? Sudah dinubuatkan di perjanjian lama, Bang. Artinya, sejak kapan mereka tahu dia Tuhan Yesus? Kalau memang mereka tahu sejak nubuatan, berarti ketika Maria selesai melahirkan langsung pergi. Biarkan Tuhan mengurus diri sendiri. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dia menjalani kehidupan manusia. Berarti mereka mengenal dia manusia apa Tuhan? Mereka mengenal dia manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan jadi makanya, Bang, ini ada, kalau saya ini paling suka cocokmologi, saya suka sekali. Jadi kitab Congor lawan Congor cocokmologi. Nah, itulah saya tanya, kenapa dalam Kristen meyakini yang mencabut nyawa itu bukan Tuhan, tapi iblis? Karena Tuhan ini punya utang budi. Tidak ada yang mencabut nyawa, Bang. Bagi Kristen, iblis. Siapa yang mencabut nyawa? Itu versinya agama lain. Oh, oke. Yang mencabut nyawa dalam Kristen siapa? Hanya Tuhan.
Oke, ini lain lagi nih ya. Bukan- Oke, Tuhan. bukan Tuhan. Berarti yang mencabut nyawa Yesus Tuhan. Bukan. Oh, bukan. Nah, itu beda lagi nih. Beda nih sama si Tejo. Beda lagi nih. Bang, kalau dalam kekristenan, Bang, izin dulu dikit. Iya, Mau nyapa saya dulu yang mau purna pesan. ya, Bang Ardiansa. Yesus bilang- Assalamualaikum. Berarti datang dokternya, selesai kita. Izin kita diagnosis dulu ya. Nanti tindakannya nanti Pak Dokter, kita diagnosa aja dulu. Oke. Aku siapkan alat-alat operasi dulu ya. Siap, Pak Dokter. Siap. Oben ketok jangan lupa ya, Pak Dokter, oben ketok. Ya, oke lanjut. Gergaji mesin udah kok, lanjut. Oke, udah siap. Baik, Tuhan baik. Pak Kata dokternya Sutejo. dibesarkan aja. Pak dokternya dibesarkan, saya jangan. Ya, kata Sutejo, bukan yang mencabut nyawa, bukan Tuhan. Kata si Tian, Tuhan. Ayo, kalian berdua mana yang benar nih? Nah, kita kasih penjelasan sedikit. Oke. Tuhan itu Sabar. Tuhan tidak cabut nyawa ya. Tuhan itu tidak pernah merencanakan itu yang semacam itu. Tapi karena upah dosa adalah maut, jadi kematian itu adalah dari dosanya manusia untuk menebus dosanya manusia, sehingga dia terjun atau masuk ke maut untuk mengalahkan maut itu. Masuk kemana Jadi, tuh? kematian manusia itu karena pelanggaran manusia itu sendiri. Coba ada Pak Dokter. Pak Dokter, penyebab kematian itu karena tidak berfungsinya fungsi-fungsi otak atau berhentinya jantung atau karena dosa. Coba penyebab kematian dulu, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Apa kau belarang sama dokter itu? Hah? Ya enggak, ini mati nih Bang, mati, kita ngomong mati nih. Ayo silakan Pak Dokter, silakan. Itu kan bahasa apa tuh? Mati deh karena jantungnya berhenti, matilah, mate ya. Ya, oke. Turu. Terus lalu Pak Dokter, sabar dulu, teman-teman Oten dulu nih. Coba jelaskan penyebab kematian karena dosa, silakan. Mana ada, dalam dunia kedokteran nggak ada tuh penyebab kematian karena dosa. Berarti kalau gini. Berarti kalau gini. Tunggu. Izin. Saya tanya nih. Kalau babi, anjing, kerbau, sapi itu punya dosa juga? punya. Makanya Bang, stres. Makanya hanya kekristenan yang bisa menjelaskan itu. Kalau mau tahu biar saya jelaskan. Kenapa? Karena yang dihukum Adam karena dia terbuat dari tanah liat. Maka setelah Adam dihukum, maka apa firman Tuhan di Bible? Terkutuklah tanah karena engkau Adam, karena dia telah melanggar. Karena Adam itu dari tanah liat. Dan terkutuklah tanah karena engkau. Dan tahu dari mana binatang? Itu dari tanah liat. Jadi dosa Adam kena imbas semua yang menjadi bagian hakikat daripada dirinya. Kasihan Yesus lahir dari orang terkutuk dan akhirnya dia terkutuk juga di salib. Udah lain kan? Enggak. Udah Ini narasimu loh. Makanya saya narasimu bilang, loh. Saya berangkat dari narasi kau. Betul, hanya Alkitab yang bisa menjelaskan. Kalau kita tanya, tumbuhan dari apa? Kalau tumbuhan dari tanah juga? Betul, karena dia tumbuh dari tanah. Cangkrek tenan nih. Jadi baik ya. Manusia itu bukan hanya dari tanah liat dan air juga Abang, karena di firman Dari Tuhan susu kami, dan keju. setelah embun itu turun dari langit, saat itulah Allah menciptakan manusia. Kalau iblis dari tanah juga, iblis? Bukan. Oh bukan, berarti iblis nggak bisa mati ya? Dia itu adalah roh. Ya nggak bisa mati berarti ya? Iya, dia tetap kekal, tapi yang iblis adalah karena kesalahannya. Berarti hebatan iblis dong daripada Tuhan. Tuhan bisa mati. Tuhan pernah mati 3 hari, iblis nggak pernah mati 3 hari. Hebatan iblis dong. Rupa manusianya yang mati, Abang. Baik. Iya, Bang. Baik ya. Itulah sebabnya dagingnya tidak busuk, Abang. Pernah nggak murid-murid melihat rupa Yesus yang Tuhan? Pernah nggak? Maksudnya rupa Yesus yang Tuhan. Kan itu katanya rupa manusianya. Berarti kan ada rupa Tuhannya. Nah, pernah nggak Yesus?
Di mana Di murid-murid lihat atas rupa gunung Yesus? apa? Ketika dia berupa terang seperti matahari. Oke. Berarti rupa Tuhan itu kayak matahari ya? Dia kemuliaannya, dia Saya tanya bersinar seperti matahari. rupanya. Kan tadi Anda bilang itu Yesus rupa manusia. Baik. Sekarang kita tanya yang rupa Tuhan yang mana? Tuhan itu tidak bisa di ketuhanannya itu, makanya ketika dia menampakkan diri dalam kemuliaannya, dalam ketuhanannya, makanya dikatakan dia menjadi manusia dengan mengosongkan dirinya, abangku. Jadi berarti bukan Tuhan. Bukan. Oh, bukan. Sudah selesai. Saya bilang bukan maksudnya begitu. Maksudnya begini, abang. Kalau seorang pemain bola yang profesional, abang, jangkrik ke pemain bola. Lagi ke abang. Kalau dia main kepada anak kecil, seolah-olah seperti anak kecil itu, abangku, apakah dia bukan profesional? Maksudnya apa? Artinya dibatasinya, abang, memakai kekuasaannya, kemuliaannya. Oke. Itu baik. dia. Ketika dia batasi, berarti dia sudah menetapkan dirinya untuk terbatas dari hal-hal ketuhanan, betul? Bang, membatasi bukan hilang, bang. Iya, tapi dia membatasi. Saya nggak bilang hilang. Anda sendiri mengatakan dia membatasi. Iya. Berarti dia membatasi. Iya, mengosongkan dirinya. Berarti dia membatasi ketuhanannya dengan kemanusiaan. Makanya dia menjadi manusia, betul? Sendiri, abang. Iya, kehendaknya itu nanti lain kita ngomong. Ketika dia menjadi manusia yang mengosongkan diri, berarti dia membatasi ketuhanannya, betul atau tidak? Iya, dia tidak memakai ketuhanannya. Baik. Selama Yesus hidup mengajar, dia memakai ketuhanannya atau tidak? Kadang dia tunjukkan kemuliaannya. Kadang dia tunjukkan. Awal sudah membatasi, sudah mengosongkan diri, makanya jadi manusia. Oke? Iya, Lah tiba-tiba dia jadi Tuhan lagi. Gimana ceritanya, Bang? Bang, yang saya bilang tadi, kalau pemain profesional itu dia tidak memakai seluruh profesionalnya bagi anaknya bermain bola, hilang. Betul. Berarti udah hilang, bukan profesional dia. Enggak, masalahnya dia main bola. Yang dia hilangkan pada saat dia main bola. Nah, ceritanya dengan Yesus untuk menjadi manusia, Iya, lah dia hilangkan keprofesionalnya pada saat bermain dengan anak-anak. Betul atau tidak? Bukan dihilangkan, Dibatasi. Artinya dibatasi. Dia tidak menggunakannya. Dia ketika dia tidak bermain dengan anak-anak, maka dia menggunakan profesional dia tadi. Betul atau tidak? Itu dia. Baik, berarti apple to apple nih. Jadi kalau dia mau mengampuni dosa manusia, maka dia harus menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, dia batasi ketuhanannya. Betul? Ya. Nah, lalu kapan dia memakai ketuhanannya kalau dia batasi untuk kemanusiaan? Kalau ditanya kapan, sesukanya, Bang. Tapi makanya sesukanya. Itu ada dalam kitab Congor di nomor 179. Ada itu di kitab Congor. Makanya dia bilang ketika dia anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti begini, Bang. Berarti seorang pemain bola profesional ketika main dengan anak-anak, dia bilang, sudah, saya nggak akan pakai profesional, saya akan seperti anak-anak. Tiba-tiba di tengah pertandingan dia keluarkan profesionalnya. Yang bisa dong. Curang namanya. Curang. Dengar dulu, Bang. Curang itu namanya. Bukan melawan manusia, Bang, karena yang dikasihinya manusia. Tapi ketuhanannya dia pakai adalah untuk membunuh iblis. Jangan berpikir, Bang, justru dia menjadi manusia adalah untuk mengasihi berarti manusia. Yang waktu dia bangkitkan orang mati itu kemanusiaan yang membangkitkan ya? Ketuhanannya lah. Loh, nggak adil lagi. Nggak adil lagi. Curang nih, curang. Kacau. Curang. Anakku ya. Tadi bilang, oke, anak-anak saya gabung mainnya. Enggak, kamu kan pemain Manchester. Enggak, saya enggak pakai Manchester. Saya main sama kalian sama-sama. Tiba-tiba di tengah-tengah pertandingan dia keluarkan ilmu Manchesternya. Curang nggak itu? Ketika dia membangkitkan orang mati, yang dikalahkannya siapa? Manusia atau iblis, Abang? Kematian, maut yang dikalahkannya. Baik. Waktu dia sembuhkan orang buta, itu manusianya. Ketuhanannya. Oke, berarti dia. Jadi maksudnya curang. Dia menyamakan diri menjadi manusia, mengasihi manusia. Tetapi ketuhanannya adalah untuk dia mengalahkan musuh. mengosongkan diri, lalu dia membatasi, lalu tiba-tiba berubah.
Ayo. Makanya abang, demi kasihnya, karena begitu besar kasih Nah, Allah kalau akan begitu dunia jangan ini. kosongkan diri. Nggak perlu harus dia kosongkan diri kalau bicara kasih dari Tuhan dari surga. Kalau kalian bilang Tuhan di surga, udah bisa mengasihi manusia. Nggak perlu. Manusia tidak bisa datang kepada kemuliaan Allah. Karena Allah itu tetap mulia hanya dengan satu cara, adalah dia menjadi sama dengan merendahkan diri. Ini bukan dengan seperti konsep Tuhan yang lain. Dikejar-kejar dia harus dimuliakan. Ini Tuhan sudah penuh dengan kemuliaan, tidak butuh dia dimuliakan. Oke, sama Tuhan kami nggak butuh dibesarkan, nggak butuh disembah, diibadahi. Enggak, Dia nggak butuh, mungkin kami lah, yang mungkin. butuh. Kami yang butuh. Dia nggak butuh. Seluruh dunia ini tidak menyembahnya, dia tidak berkurang kemuliaannya. Nah, itu seluruh dia, dunia karena- ini menyembahnya, tidak bertambah kemuliaannya. Baik, jadi itulah alasannya kenapa Tuhan yang mulia Justru merendahkan Tuhanmu diri. yang butuh sama manusia. Bukan Ayo. karena tidak dibutuhkannya, makanya dia justru merendahkan diri. Itu membuktikan supaya kalau ada dia karena merendahkan diri tidak supaya butuh. apa? Ya supaya makanya apa? makanya dikatakan ia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Itu Kesetaraan, iya kesetaraan. Kesetaraan itu ada berapa orang? 2 apa 1 orang? Yang firman Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Kalau kesetaraan itu ada 2 oknum atau 1 oknum? Dua lah. Kekristenan bang, satu mulai. Saya mau Matematika jelaskan lagi. dulu, Bang. Matematika kita belajar. Bang, biar abang mengerti. Ketuhanan kekristen artinya Esa. Esa itu adalah kata jamak daripada Yahid. Jadi sebenarnya adalah saya nggak tahu siapa yang salah yang begini. Esa kata jamak ya. Saya tadi diam sejenak itu saya berpikir apa saya yang salah ya pemahaman saya. Oh betul. Esa itu artinya itu bisa jamak dia di dalamnya Ya, bisa betul, satu betul, atau betul, dua betul. pribadi lebih daripada Betul satu gila pribadi. nih orang. Kan kalau di bahasa Ibrani, Ya, memang Esa itu adalah kata itulah jamak. yang kata Esa itulah yang selama ini sudah salah kita maknai. Iya betul, makanya Bhinneka Tunggal Esa kita salah. Kita Harusnya salah selama itu ini bukan Bhinneka memaknai. Tunggal Eka, Bhinneka Itu, Tunggal Esa. itu bisa Oke. banyak loh. Kita ada yang salah makanya kita rubah, Kalau di ya. bahasa Tuhan Esa, Ibrani, Tuhan Esa. Esa itu adalah Boleh banyak loh. Makanya kalau laki-laki dan perempuan bersatu menjadi bersatu itu ehad. Bahasa Ehad. Jadi unity, one of. Kalau hanya satu tunggal seperti yang dikatakan serahkan anakmu yang tunggal. Jadi di dalamnya satu pribadi yang dimaksud bukan anak-anaknya. Anak yang satu tunggal itu satu pribadi. Itu Yahid. Saya Jadi kemarin sama berbeda. Bang Ben kasih data itu ya. Nah, yang dimaksud oleh Sema Yisrael yang itu apa namanya? Yahweh Echad. Jadi Yahweh itu adalah Echad. Nah, berarti Yahweh itu di dalamnya bukan yang disebut YHWH itu adalah bukan satu pribadi. Jadi satu unity. Itulah Tuhan kekristenan. Betul. Jadi kesatuan ya itu ya. Kesatuan ya. Nah, kesatuan Itu yang kesatuan bagaimana? betul Bang Dian. Bang. Itu yang dimengerti. Bang. Tunggu, aku tanya. Itu kesatuan unity berarti ya? Iya, betul. Kesatuan Tuhan atau kesatuan bukan Tuhan? Kesatuan dalam esensi. Iya, kesatuan Tuhan itu kesatuan Tuhan atau kesatuan bukan Tuhan gitu loh. Misal gini, saya bikin organisasi, di dalamnya ada saya, ada Abu Hadid, ada Bang Ton, ada semuanya lah. Nah, itu kesatuan manusia bukan? Betul nggak? Itu berbeda, Bang. Nah ya, sekarang saya tanya, kalau unity yang ketuhanan itu kesatuan yang disatukan itu apakah kesatuan Tuhan atau kesatuan bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kesatuan Tuhan atau kesatuan bukan Tuhan? Iya. Yang disatukan, yang unity itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Sebenarnya bukan disatukan dari sejak mulanya, Abang. Ada 3 pribadi di dalam yang echad itu. 3 pribadi ini apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan, Abang. Wah, 3 Tuhannya.
tiga pribadi. Oke. Ya, Luar biasa ya Tuhan baik. Tuhan baik. Iya, tiga Tuhan tadi ya mereka bersatu unity menjadi Tuhan. Begitu ceritanya Abang. Karena tadi kan ketiga-tiganya Tuhan. Tadi kan Bang Tian bilang ketiga-tiganya Tuhan, betul nggak? Esensinya Abangku Elohim. Iya, tadi Abang bilang kan, ketiga-tiganya Tuhan, kan gitu tadi. Iya, Abang. Ya sudah selesai ketiga-tiganya Tuhan. Luar biasa ya. Ternyata. Baik. Iya, tapi bukan berarti. Dengar dulu Abang. Bukan berarti tiganya seperti Anda Adriansa dengan Abu Hadid. Loh enggak, saya enggak gitu kok. Ya udah Anda simpulkan sendiri tadi. Tadi Anda sudah menyimpulkan sendiri ketiga-tiganya Tuhan. Selesai. Iya, tapi konsepnya bukannya tunggal pisah satu-satu. Enggak, saya tanya, kalau ketiga-tiganya Tuhan itu satu apa tiga? Makanya saya bilang konsep Abang jangan berpikir tadi, Abang. Makanya itu yang mau saya jelaskan. Luar binasa, saudara. Kayak saya contoh sederhana. Manusia, Bang, esensinya manusia satu. Tapi di dalam saya ada jiwa, yaitu yang pikiran, akal budiku itu adalah berkaitan tentang jiwa. Ada rohku. Ya enggak itu yang ditanya tadi kan. Enggak Bang, Anda sudah menjawab tadi. Iya, aku sudah meluruskan konsep Abang tiga gimana. Ya Abang punya pikiran, tiganya itu seperti Adriansa. Ya gantian dong ngomongnya. Gantian dong ngomongnya. Sabar ya. Gantian dong, masa saya baru ngomong masa nggak boleh ngomong sih? Gantian lah Bang Tian, jangan ngomong terus lah. Oke ya. Tadi kan Anda sudah menjawab ketiga-tiganya Tuhan. Menurut bahasa Indonesia yang benar dan baik dan benar, ketiga-tiganya Tuhan ini apakah satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Itu konsep bahasa Indonesia, makanya kita jelaskan tadi. Bahasa Indonesia Ibrani, masa pakai bahasa Yunani sih gimana sih? Itulah sebabnya agama lain. Dijawab dulu Bang. Dijawab dulu Bang. Tuhan, itu jawaban Anda tadi, betul? Oke. Nah, pertanyaan saya, definisi ketiga-tiganya Tuhan itu apakah satu Tuhan atau tiga Tuhan? Definisi ketiga-tiganya Tuhan. Kalau Abang gini Bang, satu. Saya nggak tanya satu. Dalam tiga pribadi. Saya nggak bahas satu Bang. Saya nggak bahas satu. Pertanyaan saya, kata ketiga-tiganya Tuhan ya, kalimat ketiga-tiganya Tuhan. Ini saya tulis ya, nih. Aku catat ya, aku open cam ya. Oh nggak bisa, jangkrik. Ya udah, ketiga-tiganya Tuhan ini. Iya belum bisa ternyata. Ketiga-tiganya Tuhan. Minta tolong di follow dong teman-teman, biar bisa open cam dong. Ini akun baru ya teman-teman. Ya teman-teman yang di bawah dibantu di follow ya Bang Ardiansyah ini ya. Oke, saya tanya sekarang. Saya Ardiansyah manusia, Bang Abu Hadid manusia, Bang Ton manusia. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya ini manusia atau ketiga-tiganya ini bukan manusia? Manusia. Jawab dulu Bang Tian. Saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudara telah berpulang ke rumah Bapa di surga ya. Pasien lari dari rumah sakit, nggak mau sembuh. Berakhir sudah diskusi dan debat Bunda Ari Tonang, Bara Ardiansyah, Bang Abu Hadid, dan apologi Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris yang mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.